Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan kali ini saya Widya Listianingsih dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris akan memaparkan hasil refleksi, kemudian desain, asesmen hingga modul ajar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, di mana saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai refleksi yang telah saya lakukan di PPL 1 di SMK Negeri 7 Semarang. Nah, hasil refleksi itu yaitu yang pertama, dari Guru Pamong telah memberikan sebuah refleksi atau umpan balik, yaitu modul ajar yang dibuat telah sistematis dan berpihak pada peserta didik, sehingga sudah sesuai dengan arahan Guru Pamong. Kemudian tujuan pembelajaran sudah tersusun sistematis dan sudah sesuai dengan karakter peserta didik. Proses pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang dirancang, peserta didik sudah hampir semuanya aktif, namun belum semuanya aktif dalam diskusi maupun tugas individu. Kemudian interaksi antara guru dan peserta didik sudah meningkat, adanya timbal balik, feedback yang baik dari guru untuk peserta didik. Namun di sini ketika pembelajaran kurang optimal menggunakan bahasa Inggris ya dalam menyampaikan materi. Dan yang terakhir, dalam praktik mengajar sudah mampu mengatur efisiensi waktu sehingga tidak berlama-lama dalam meminta peserta didik untuk maju ke depan, mungkin mengerjakan tugas, sehingga guru praktikan itu sudah secara random itu memilih peserta didik, namun belum terlihat semuanya terlibat. Sehingga dari sini karena peserta didik itu belum banyak tertarik dengan pembelajaran dan kurang termotivasi, mungkin karena memang malu atau mungkin jenuh, sehingga di sini saya mendesain asesmen sebagai tugas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yaitu instruksinya. Yang pertama mendesain hasil asesmen, kemudian yang kedua memetakan hasil asesmen dari peserta didik yang ditangani, kemudian yang ketiga modul ajar atau RPP yang dibuat untuk memfasilitasi pembelajaran, kemudian yang keempat output yang terjadi di lapangan, kelima hal yang dipelajari dari rangkaian proses, dan terakhir tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas. Nah, yang pertama tadi sudah saya sampaikan dari hasil refleksi bahwa profil peserta didik yang ditangani yaitu kurangnya motivasi dalam belajar. Kemudian yang kedua, peserta didik kurang tertarik mengerjakan tugas dan asesmen yang diberikan. Yang ketiga, pengajaran yang monoton. Dan keempat, peserta didik kurang antusias dalam diskusi dan presentasi. Kemudian yang pertama, di sini saya mendesain asesmen yaitu untuk mengatasi permasalahan yang kami hadapi ketika PPL. Yang pertama adalah asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, kemudian yang ketiga peer assessment, yang keempat self assessment, dan kelima jurnal refleksi bagi guru dan siswa. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu, yaitu asesmen diagnostik. Di sini dilakukan sebelum menyusun kegiatan pembelajaran sehingga mengetahui karakteristik peserta didik. Di sini ada contohnya dari asesmen diagnostik. Diagnostik di sini ada non kognitif dan kognitif. Nah, di sini misalkan diberikan di awal untuk mendiagnosis karakteristik peserta didik ini seperti apa. Karena dalam menyusun rangkaian kegiatan pembelajaran kita harus tahu karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Bisa misalkan di sini menggunakan non kognitif, apakah dengan memberikan pertanyaan kunci. Apakah kalian sering menceritakan pengalaman sehari-hari kepada teman kalian, atau mungkin memiliki
pengalaman pribadi yang sulit dilupakan, unforgettable experience, dan lain sebagainya. Kemudian adalah asesmen formatif. Di sini dilakukan ketika materi pembelajaran pada pertemuan pertama hingga terakhir itu selesai dalam bentuk ulangan harian, disusun dengan memberikan peserta didik pertanyaan pilihan ganda berbasis host. Ini saya sudah menyelipkan hanya potongan ulangan harian sebagai asesmen formatif. Kemudian peer assessment. Peer assessment ini dilakukan ketika peserta didik melakukan presentasi hasil kerja diskusi. Peserta didik lain dalam kelompok memberikan nilai pada kelompok yang presentasi ke depan. Nah, penilaian presentasi recount text pada ini saya mengambilnya dari aspek pronunciation, fluency, kemudian vocabulary dan grammarnya. Nah, di sini peer assessment guru menggunakan media teknologi yaitu Google Doc. Nah, sehingga dalam proses peer assessment atau penilaian sejawat ini juga memanfaatkan teknologi sehingga peserta didik langsung terlibat dalam pemanfaatan teknologi. Dan self assessment ini diberikan kepada peserta didik pada akhir pembelajaran sebagai pendamping tes formatif, agar peserta didik mampu menilai dirinya sendiri sebagai tolak ukur pemahamannya. Self-assessment tidak hanya untuk siswa tetapi juga untuk guru. Nah, di sini self-assessment yang saya desain ada dua. Yang pertama bagi guru, yang kedua bagi siswa. Jadi untuk instrumen penilaian self-assessment bagi guru ini ada 10 poin, dan kemudian yang untuk siswa ini ada 5 poin. Kemudian yang terakhir adalah refleksi diri. Ketika pembelajaran akan ditutup, maka guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran, baik lisan maupun tulisan. Nah, jurnal refleksi ini juga dibuat oleh guru untuk mencatat apa saja kegiatan atau aktivitas peserta didik yang mungkin juga ada hambatan atau kegiatan guru yang belum maksimal. Kemudian yang kedua adalah hasil asesmen. Di sini hasil asesmen saya mendapatkan 5 poin, yaitu yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan asesmen. Kemudian yang kedua, peserta didik menunjukkan motivasi dalam proses pembelajaran ditandai dengan kritis dalam bertanya dan menanggapi teman dalam peer assessment. Jadi ketika saya menerapkan peer assessment ini menggunakan Google Doc, peserta didik itu berpikir kritis bagaimana caranya saya bisa memberikan penilaian terhadap teman yang melakukan presentasi, misalkan dengan menanyakan bagaimana ini caranya mengisinya, Miss, misalkan seperti itu. Atau mungkin poin 1 sampai 4 yang diberikan itu seperti apa aspek-aspeknya. Kemudian saya baru menjelaskan ketika peserta didik ini benar-benar sudah antusias, termotivasi melakukan asesmen teman sejawat ini. Kemudian yang ketiga, peserta didik sangat tertarik dan antusias dalam menjalankan tugas. Nah, ketika peserta didik sudah dilibatkan dalam pemanfaatan teknologi, ternyata hasilnya bagus dan peserta didik itu langsung mengumpulkan tugasnya seketika itu. Kemudian peserta didik terlibat aktif dalam pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran dan asesmen. Dan terakhir, peserta didik mengumpulkan tugas dan asesmen tepat waktu. Baik, di sini sudah ada bukti salah satu asesmen, yaitu peer assessment, di mana sudah saya sediakan link dari Google Doc yang benar-benar ini sudah saya lakukan. Kemudian di sini ada aspek-aspeknya, ada 5 poin yang diisi oleh peserta didik. Ini yang mengisi peserta didiknya dari kelompok 1. Tentu di sini tabelnya mengisi kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6, kecuali kelompok 1, sehingga kelompok 1 tidak menilai kelompoknya sendiri, melainkan nanti mengisinya self assessment.
Kemudian modul ajar, di sini modul ajar saya menggunakan problem based learning yang saya susun berdasarkan dengan karakteristik peserta didik tadi, yaitu menggunakan ice breaking, kemudian gamifikasi, game based learning juga yang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran sehingga peserta didik itu lebih tertarik dalam pembelajaran. Kemudian output yang terjadi di lapangan seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kenapa permasalahan ini terjadi, yaitu ternyata di lapangan itu gurunya kurang memperhatikan karakteristik peserta didik, kemudian kegiatan pembelajarannya kurang interaktif, sehingga output yang diharapkan di lapangan itu peserta didik itu lebih dibiasakan dalam berpikir kritis melalui analisis permasalahan, baik dari tadi kelompok ataupun individu. Kemudian peserta didik juga harus diberikan ruang untuk berkolaborasi, artinya dalam kegiatan proses pembelajaran, peserta didik itu diberi kebebasan untuk berkolaboratif, sehingga peserta didik satu sama lain itu bisa mengeksplor pengetahuannya, baik dari teman sejawat, guru, maupun referensi yang lain. Kemudian ketika merancang modul ajar atau RPP, sebaiknya melakukan asesmen diagnostik kepada peserta didik, sehingga guru itu paham karakteristik yang akan diberikan kegiatan pembelajaran. Kemudian pembelajaran pada tingkat yang diintegrasikan dengan media-media yang menarik, misalkan di SMP itu ditingkatkan untuk meningkatkan antusiasme peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin ketika di jenjang SMP itu peserta didiknya belum maksimal atau bahkan belum diajari tentang pemanfaatan teknologi. Mungkin bisa diajari dengan sederhana, misalkan kuisis atau word wall dan kuis-kuis lainnya yang sederhana. Ketika di jenjang SMK, SMA, mungkin peserta didik ini sudah paham dengan teknologi, sehingga kita libatkan langsung. Seperti tadi peer assessment, jadi peserta didik langsung menilai via gadget atau smartphone-nya, atau mungkin komputer atau laptop yang ada di lab tersebut. Kemudian pemberian ice breaking dan reward dalam pembelajaran menjadi daya tarik bagi siswa. Nah, ini output yang terjadi di lapangan itu pemberian ice breaking dan reward ternyata sangat digemari oleh peserta didik yang benar-benar memperlihatkan antusiasmenya dalam pembelajaran. Karena ketika pembelajaran diberikan ice breaking ataupun reward, mungkin dengan tabel bintang, tabel poin yang harus dikumpulkan peserta didik, itu membuat peserta didik itu tertantang dan termotivasi. Kemudian dari sekian rentetan proses pembelajaran atau praktik PPL hingga refleksi ini, selama proses penyusunan refleksi di tempat PPL hingga menyusun strategi pembelajaran dan modul ajar, saya mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan karakteristik dan minat belajar peserta didik, di mana sering menemui peserta didik yang kurang termotivasi dalam pembelajaran, baik itu bosan, jenuh, atau kurang antusias dalam pembelajaran. Sehingga saya mendalami ilmu yang berkaitan dengan peserta didik melalui mata kuliah pemahaman peserta didik ini hingga menyusun modul ajar. Dan pemahaman yang saya dapatkan itu yaitu yang pertama dari dosen pembimbing, yaitu harus memperhatikan unsur 3P, yaitu provision, participation, dan protection. Jadi ketika kita mengajar itu harus tahu profitnya apa ini, kemudian participationnya, kita melibatkan peserta didik secara langsung, kemudian melindungi peserta didik, tidak boleh kita membentak mungkin atau melakukan kekerasan
fisik. Nah, itu tidak boleh. Jadi provision, participation, protection itu sangat penting. Kemudian ketika kita mau memberikan latihan atau exercise dalam bentuk LKPD, atau kita mungkin dulu sering mengenalnya dengan LKS, harus ada unsur HOTS, yaitu High Order Thinking Skill, baik itu dari referensi buku, internet, maupun bank soal, ataupun dengan diskusi dengan rekan. Kemudian yang ketiga, menghidupkan suasana kelas yang interaktif dengan memberikan cukup waktu untuk berdiskusi, bisa diselingi ice breaking atau game based learning. Kemudian yang keempat, perlu mengoptimalkan peer assessment dan self assessment agar peserta didik terlibat dalam assessment. Misalkan memberikan assessment berbasis Google Doc untuk menilai presentasi yang dilakukan temannya, seperti yang sudah saya lakukan tadi. Kemudian yang terakhir adalah perlu apresiasi guru dengan memberikan skor tertulis atau lisan pekerjaan peserta didik. Nah, apresiasi guru, umpan balik, reward dari guru itu sangat penting bagi motivasi peserta didik dalam belajar. Nah, tips dan trik desain pembelajaran yang menarik dan memotivasi sudah saya sisipkan di link video di YouTube. Di sini saya membuatnya bersama kelompok. Jadi yang pertama ada gamifikasi, bagaimana memasukkan elemen permainan ke dalam pembelajaran yang menarik, kemudian pembelajaran yang visual, kemudian ada pembelajaran berbasis proyek, gimana memungkinkan siswa mengerjakan proyek yang relevan dengan pelajaran dan minat mereka. Dan yang keempat yaitu pembelajaran kolaboratif yang mendorong kerja kelompok untuk mendukung pembangunan tim dan kolaborasi. Dan yang terakhir adalah experiential learning, yaitu memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung, sehingga kita tidak hanya mengajar pada teori-teori saja, tetapi di experiential learning ini peserta didik dominan lebih aktif mengerjakan praktik-praktik atau tugas proyek. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.